yang mengajukan eksepsi, dan minggu depan itu tanggapan daripada jaksa penuntut umum atas eksepsi dari Nikita Mirzani dan eksepsi dari pengacara Nikita Mirzani. Jadi kita tunggulah tanggal 8 tanggapan dari jaksa penuntut umum. Tapi untuk pihak kan pastinya besok juga akan ada prestasi dan perdata dan pidana kan gitu loh. Hanya dari untuk perdata sendiri pihak yang sebelah tidak hadir pun tidak masalah. Nggak ada masalah, tapi kan diwajibkan hadir. Kita tunggu aja, karena saya baru mengajukan permohonan supaya diizinkan hadir pada persidangan tanggal 8. Waktu itu kan abang sempat bilang bahwa akan ada permintaan itu. Ya nanti kita masih pertimbangkan untuk kita ajukan penyitaan terhadap aset-aset tergugat seperti itu. Oh, kemarin saat persidangan pemerasan sebenarnya itu Reza Gladys hadir bang, tapi dia memilih nggak ada sidang pemerasan. Sidang di tanggal 1 kemarin bang. Iya, sidang pidana kemarin sebenarnya Reza Gladys hadir untuk melakukan mediasi, tetapi diundur karena melihat banyak pendemo yang membela Nikita Mirzani, jadi dia memilih mundur demi keselamatan. Mungkin seperti apa nih bang? Nggak nanggapi saya yang dimundur. Saya nggak paham ada demo, saya nggak tahu ada demo di mana. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung dia memang takut atau memang Nggak tahu, saya nggak bisa baca. Saya kan bukan orang yang mengerti membaca batin orang. Saya bukan ahli kebatinan. Saya hanya advokat yang bisa membaca pasal-pasal dan menafsirkan adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. kemarin saat diwawancara juga Mail sempat ngomong lain kali kalau mau ganti pasal bilang-bilang, berarti memang terbukti ya bang ada perubahan. Ya memang, kan jadwalnya udah dari pasal 368 menjadi 369. Kan dirubah, pasal 368 itu pemerasan, pasal 369 itu adalah pencemaran dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, beda jauh. Saya juga coba membaca secara baik. Saya baca melalui yang saya terima data. Ya tetap setelah saya tutup HP saya buka lagi, tetap aja pasalnya tidak berubah-berubah, masih tetap aja itu pencemaran melalui lisan dan tulisan. Jadi nggak ada pasal pemerasan. Saat pembacaan eksepsi juga kemarin Nikita Mirzani bilang saya hanya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya itu kan eksepsi dia. Dan menuntut juga BPOM agar segera dibentuk. Ya kalau memang ada sebuah badan tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya ngapain lagi? Kan mereka dibentuk dengan uang negara. Uang negara berarti uang rakyat. Kalau uang rakyat ya harusnya mampu memberikan perlindungan kepada rakyat. Kalau tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa? Ada badan-badan seperti itu, ya lebih bagus dibubarkan, uangnya untuk kepentingan rakyat. Tapi bang, menanggapi banyaknya pakar-pakar hukum yang lain yang artinya yang ikut menyuarakan seperti ini gimana bang? Menyuarakan apa? Ya menyuarakan tentang kasusnya Niki. Ya kita nggak tahu yang disuarakan apa. Ada pro dan kontra gitu. Biasa kalau pro kontra, tapi kalau berpendapat sah-sah saja. Yang jelas pasal itu adalah dalam bahasa Indonesia pasalnya. Jadi kalau pasalnya dalam bahasa Indonesia berarti kita harus membaca pasal tersebut. Pasalnya sudah saya baca, saya bolak-balik, saya baca-baca, ya tetap tidak berubah. Tidak ada pasal pemerasan, yang ada masih pencemaran dengan lisan dan tulisan 369. Bahkan pasal di Undang-Undang ITE juga sama, nggak ada kaitannya dengan pemerasan, pencemaran juga sama. Tapi kalau pencemaran nama baik itu sanksinya berapa tahun? Macam-macam, ada yang 6 tahun, ada sekian nanti. Saya nggak terlalu mengikuti pasal-pasal sanksi-sanksi. Apa yang memberatkan itu kalau pencemaran nama baik itu apa sih bang? Nggak ada berat-beratan, memang lagi nimbang beras kita. Yang nggak apa mungkin kata-kata yang bagaimana? Nggak ada, itu nggak ada kaitannya dengan pemberatan, itu unsur pemenuhan pasal beda. Ya. Ya. Oke bang.